Nah, apa gunanya merdeka ketika tanah itu tidak bisa kembali dimiliki oleh rakyat? Benar juga. Coba, apa gunanya kita merdeka? Jadi saya sering sampaikan, jangan kita itu ketika melihat rakyat yang berada di tanah milik negara, lalu memandangnya seperti mereka itu bukan warga negara Indonesia, bukan bagian dari bangsa Indonesia. Kalau ini adalah bangsa lain yang menduduki tanah kita, itu soal lain. Tapi kalau ini adalah rakyat kita sendiri, yang mereka ingin hidup lebih baik, carilah jalan keluar yang memberikan kepada rakyat rasa kebahagiaan bahwa negara ini datang dengan kerahiman, datang dengan cinta kasih, datang dengan perasaan memiliki ini adalah rakyat kami, bukan dipandang ini sebagai entitas. Saya pernah sampaikan juga ini, Bang, kepada auditor, karena pada ujungnya mereka bilang, Pak Anies, kami paham dengan filosofi ini, kami paham dengan prinsip ini, masalahnya kami nanti ketika diaudit, di dalam catatan audit itu harus tercatat ini aset-aset kami yang tidak boleh hilang. Ini harus ada kebijakan nasional. Di sini banyak sekali tanah-tanah yang sebenarnya disebut sebagai tanah milik BUMN, tanah milik negara, yang sesungguhnya itu adalah tanah yang dikuasai oleh Belanda, yang sekarang ditempati oleh bangsa Indonesia yang barangkali kakeknya dulu ikut meninggal memerdekakan Republik ini. Coba, Bang, ini jadi saya ingin mengajak kita semua, jangan lihat persoalan ini semata-mata soal pencatatan aset di dalam buku laporan keuangan, tapi ini adalah soal bagaimana negara hadir dan melindungi. Perintah pertama Republik ini merdeka untuk apa? Melindungi setiap tumpah darah Indonesia. Pegang itu sebagai prinsip. Dan jadi saya ketika melihat persoalan tanah di Tanah Merah dan tempat-tempat lain, saya selalu sampaikan, sekarang kami hadir berikan solusi. Yuk kita cari jalan keluar hukumnya tuh, yang terakhir tuh, Bang. Kita ini seringkali nomor satunya tuh yang hukum dulu. Nih pakai prinsip keadilan, prinsip kepentingan umum, prinsip akal sehat, lalu cari regulasinya sehingga tiga itu bisa jalan. Nah, dengan begitu, keputusan-keputusan yang kita buat adalah keputusan yang berpihak pada rakyat. Rakyat kecil di dalam kampung-kampung itu, Bang, mau minta tolong pada siapa? Yang bisa kirim SMS, WA, telepon gubernur, wali kota, menteri, ya petinggi. Rakyat itu, mereka butuhnya pemegang kewenangan, mengambil sikap, saya melindungi, saya mencintai, saya memberikan rasa aman. Nah, itu yang jadi pegangan saya ketika saya harus berurusan dengan kampung-kampung itu, Bang. Iya. Termasuk ketika muncul persoalan itu. Jadi saya yakin betul bahwa jalan tengah yang kita lakukan kemarin itu adalah untuk mereka bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Dan saya mengharap pengelola aset-aset negara ini, mari pandang aset ini bukan sebagai barang yang kami beli. Ini adalah barang yang banyak warisan dari pemerintah kolonial. Saya ulang, pemerintah kolonial, penjajah, yang dicatatnya sebagai milik kita. Sekarang ketika rakyat ingin ikut menikmati juga, problem. Carikan jalan keluar. Mudah-mudahan ini dengar ini. Saya sudah berkali-kali menyampaikan di dalam pertemuan-pertemuan ketika saya menjadi gubernur, berurusan dengan BUMN, saya sering sampaikan itu, bahwa sudah saatnya kita mengatur ulang cara pandang kita terhadap rakyat yang sudah puluhan tahun tinggal di sebuah tempat yang tanahnya adalah turun-temurun dari kolonial Belanda. Ya, kalau Mas Anies punya pendapat begitu, berarti juga tidak hanya Tanah Merah atau Jakarta. Rakyat-rakyat di desa-desa itu juga tanahnya dulu jadi HRPA, Gendrop, yang semuanya dikonversi jadi PTPN, jadi hak milik negara. Lah, ya itu milik mereka kok. Sekarang mereka jadi buruh tadinya aja. Makanya begini, filosofinya dipegang. Bahas itu satu persatu, Bang. Seperti juga kasus ini. Saya melihat dalam kasus ini, coba dicari satu persatu. Tapi prinsipnya, jangan kita membayangkan seakan-akan kita ini berhadapan dengan kekuatan asing yang memegang aset milik negara kita. Bukan rakyat kita sendiri yang butuh tempat situ untuk apa? Bukan menjadi biliuner, untuk bisa nyekolahin anak, untuk bisa hidup. Apa susahnya negara ini punya prinsip cinta kasih gitu, menyayangi gitu. Jadi satu sisi administrasinya dibuat, regulasinya dibuat, tapi prinsipnya melindungi rakyat. Kita ini seringkali tidak peduli sama rakyat kita sendiri. Yang penting negara ini hadir untuk melindungi rakyat. Jangan dibalik bahwa kita ini hadir untuk melindungi negara. Ini cara pandang kolonial ini. Cara pandang sebagai negara merdeka adalah negara hadir melindungi orang-orang yang berjuang untuk memerdekakan gitu. Jangan yang memerdekakan malah gak dapat apa-apa. Barangkali mereka dulu ikut berjuang kakek-kakeknya, Bang. Kita nggak tahu.